Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ray di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini kita akan melakukan screening untuk mencari saham-saham yang menarik untuk kita jadikan watchlist swing trading saham di minggu depan. Ada apa aja pilihannya? Kita bahas sama-sama. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor ya. Jadi ini adalah konten screening technical analysis ya, analisa teknikal pertama sejak setelah lebaran. Jadi minggu lalu saya libur karena memang pingin ngelihat respon market setelah kurang lebih libur 2 minggu, dan banyak faktor di luar juga yang mengaruhi gitu ya, kayak rontoknya saham-saham US, kemudian The Fed dan lain-lain. Itu akhirnya buat saya pingin ngelihat respon market dulu, dan ternyata memang minggu lalu IHSG dibawa langsung turun ke bawah ya, chartnya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngelihat, saya sebelumnya sudah bikin beberapa titik ya. Ini support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat itu dihabisin dalam waktu 1 minggu teman-teman. Jadi support 1 ini langsung dibawa ambrol, gap down lagi, dan terakhir hari Jumat kemarin ada sedikit perlawanan ya. Dia sudah tembus di bawah MA 200, dibawa naik lagi ya, pas sekarang di sekitar MA 200-nya IHSG. Tapi kita mau coba lihat di time frame lebih besar ya, time frame mingguan. Jadi sebenarnya dari kenaikan IHSG yang kemarin, di mana kita bisa berekspektasi penurunannya akan sampai mana, dan wajar nggak kalau misalkan turunnya sampai sana gitu. Kalau turun sampai sini, saya rasa ini masih wajar sekali ya, wajar sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat memang penurunan ini dalam waktu kita ngomongin setelah pandemi recovery ya di sini ya, itu bisa dikatakan masih sangat-sangat wajar gitu ya, sangat wajar. Dan mungkin IHSG juga akan dibawa ke sini ya, di MA 200-nya secara weekly yaitu di kisaran 2000 gitu ya. Ini bukan nakut-nakutin atau gimana gitu, tapi supaya kita bisa ngelihat dari berbagai kemungkinan ya, bahwa sejak pandemi kita berhasil rally itu belum pernah ada goncangan gitu ya, dan kita bisa ngelihat chartnya juga mulus, uptrend banget gitu. Dan kalau misalkan dibawa sampai ke sini, kita akan coba lihat dengan Fibonacci ya. Mana Fibonacci ini ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kemudian sampai ke titik tertingginya ya di sini, maka harga 6.000-an itu adalah baru turun 38% dari titik tertingginya. Jadi itu masih sangat-sangat wajar teman-teman kalau misalkan dibawa turun ke level 6.000, yang mana juga sebenarnya nggak ada yang mau ya IHSG turun. Kita maunya IHSG rally aja terus gitu ya, supaya kita profitnya juga makin gampang. Tapi ini hanya ngasih sekedar apa ya, sudut pandang lain supaya teman-teman juga bisa berjaga-jaga kalau itu beneran terjadi. Tapi mari berdoa yang baik-baik aja untuk IHSG kita ini. So, screening buat minggu depan saya ketemu beberapa saham, tapi sebenarnya saham-saham ini posisi belinya itu harus nunggu respon market gitu ya, jangan main HK-HK aja gitu ya. Oke, untuk pilihan pertama sahamnya adalah saham Friend ya. Saham Friend ini kita akan lihat. Jadi di sini ada pola double bottom ya. Ini adalah bottom pertama, bottom kedua, lalu dia kemarin ada rejection. Dan dia mulai naik, langsung naik 5% gitu ya. 5% ini kita akan coba lihat. Ada akumulasi yang cukup bagus ya. Kalau kita ngelihat dari bandar volumenya, ada akumulasi di sini. Kemudian foreign flow-nya juga naik terus. Jadi ini good sign buat Friend untuk kita nyoba masuk gitu ya. Dengan targetnya ke sini ya. Ke sini aja dulu. Ke 85. Jadi kita akan masukin Friend dengan harga 75. Targetnya ke 85, dan stop lossnya di, kita akan stop loss di sini aja nih di 60 ya, 68 ya, di 68 ya. Jadi posisinya sebenarnya cukup nanggung teman-teman untuk Friend ini, karena dia juga baru aja reversal gitu ya. Jadi opsi kedua adalah teman-teman tunggu sampai dia balik ke kotak ini, yaitu 71 gitu ya. Jadi ini opsi pertama. Kalau misalkan ternyata besok respon marketnya bagus gitu ya. Kedua, kalau ternyata respon marketnya nggak bagus, kalian bisa tunggu di harga 71. Ini tergantung dari
strategi teman-teman seperti apa, mau nunggu atau mau coba langsung kayak titip sendal gitu loh ya. Oke, itu tapi di sini saya akan masukin saja harga tengah-tengah, asumsi kita beli 73. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk trading plan-nya di Friend. Yang kedua, kita akan pindah ke saham Sido. Jadi saham Sido ini sebenarnya saya ekspektasinya lebih pingin turun lebih dalam lagi gitu ya. Nyamperin MA 200 boleh di 870 atau bahkan turun-turun dikit juga nggak apa-apa ya, kayak misalkan di 850 di sekitaran sini. Tapi ternyata cukup kuat banget ya saham Sido ini ya. Meskipun IHSG-nya lagi jelek, tapi dia strong sekali gitu ya, strong. Dan kalau kita lihat akumulasinya juga bagus dari asing. Mulai tipis-tipis ada akumulasi juga, jadi kita masukkan Sido dalam watchlist ini dengan harga yang sekarang. Kita masukkan ini harga sekarang 925, kita coba tawar dikit deh. Tawar aja ya 910 gitu ya. Dengan target ke sini ya. Ke 1010 lah ke sini nih. Kita akan bawa targetnya ke 1010. 850. Gini teman-teman ya. Jadi rata-rata masih 1:1, hampir 1:2 lah ya untuk saham Friend dan Sido yang udah kita bahas tadi. Akumulasinya cukup bagus dan mudah-mudahan MA 200 bisa menopang penurunan Sido kalau memang ada guncangan. Tapi dari melihat goncangan yang kemarin sudah terjadi, sepertinya saham Sido ini strong aja ya, nggak melawan arus dari IHSG. So itu untuk Sido ya. Yang ketiga saya ada SMA. SMA ini juga mirip dengan Friend ya, double bottom. Kemarin ada reversal naik 5%, ini juga nanggung ya. Kalau teman-teman mau tunggu sedikit dekat-dekat kotak-kotak ini ya. Berarti kurang lebih sekitar 234 boleh dijadikan titik untuk masuk 234. Dan setiap kali saham kita antri itu sebenarnya nggak bisa model automatic buy gitu teman-teman ya, hati-hati ya. Kalau misalkan buy on breakout bisa ya pakai automatic buy, tapi kalau kalian mau buy on weakness itu better live market aja sih, lihat kondisinya. Paling nggak antrinya itu di jam siang gitu ya, setelah kalian lihat setengah hari baru di sesi 2 kalian pasang untuk input ordernya. Jangan langsung main seolah-olah ini buy on breakout, itu beda cerita sih. Oke, jadi ini SMA plan banyak di 234. Kita coba tunggu dia sedikit terkoreksi karena hari kemarin sudah naik tinggi. Dan kalau misalkan lanjut naik, kita akan targetnya langsung akan ke sini sih, ke 300 sih. Ke next resistance-nya dia adalah di 300 dan cut loss-nya di sini, di 220. Nah, ini cukup bagus ya, ini paling bagus risk reward-nya. Jadi secara risiko cukup kecil ya SMA ya. Sedangkan untuk reward-nya kalau misalkan marketnya juga mendukung, 300 saya rasa masih cukup masuk akal untuk SMA. Yang keempat ada saham, kita bahas dulu yang lainnya ya. Indikatornya pertama, akumulasinya cukup bagus ya di SMA ini ya. Kita lihat di sini ada candle lah ya, candle hijau cukup tebel di sini, 1 2 3 4 5 kali ada akumulasi. Secara MACD kita lihat juga sudah mulai agak-agak melandai ya beberapa hari ini, dan tekanan jualnya IHSG juga memang sudah mulai melandai juga di hari Kamis Jumat ini. Jadi let's see apakah hari Senin, nanti hari Selasa berarti ya, setelah libur hari Senin, cukup positif pergerakan untuk IHSG-nya. Yang keempat kita masuk ke LSIP. Nah ini LSIP juga low risk ya, low risk dalam artinya gini, karena ini seperti double top ya. Di sini tuh seperti double top. So teman-teman kalau misalkan ini break 1300 itu cukup worry, bisa sampai ke sini. Jadi disiplin kalau mau trading ya, kalau mau invest beda cerita. Jadi silahkan bedakan ya buat teman-teman yang suka trading maupun suka invest, dua-duanya. Better kalian punya RDN yang beda, karena saya juga di RDN yang beda-beda juga. Khusus untuk trading saya punya RDN yang sendiri gitu ya. Nah jadi ini saya buat low risk ALSIP. Antisipasi kalau dia false double bottom, kita bisa tawar di 1330 dengan harga terakhirnya berapa ya, 1350. Oke, kita tawar 1330 dengan targetnya ke 1450 itu di sini ya.
Ya, di sini dulu target terdekatnya di sini. Kalau lancar baru lanjut ke 1520. Dengan cut loss-nya di 1300. Jadi turun dari sini, sorry. Di sini kita out dulu saja. Jadi ini low risk ya, 2%-an aja sih. Jadi cukup menarik, tapi kalau misalkan nggak bisa bertahan di atas 1300 cukup worry nih. Meskipun ada EMA 200 di sini 1270, tapi kalau double top biasanya kita akan bawa ini berapa persen, kita coba ukur ya dari sini ke sini ya, mungkin kira-kira sampai ke 1150 lagi sih kalau memang ini confirm double top. Itu untuk LSIP teman-teman. Selanjutnya kita ke BRMS. Nah ini BRMS juga terakhir mantul ya, saya pikir dia akan sideways dulu di MA50, ternyata langsung di gas gini ya, naik 12%. Sebenarnya saya agak-agak males juga karena sudah naik tinggi di hari terakhir, tapi ini sudah dekat dengan resisten dia sebelumnya di 230. Jadi kita akan buy on breakout aja untuk BRMS. Jadi strategi pertama buy on breakout BRMS, atau kalian tunggu lagi di MA50-nya dia di kurang lebih 200 gitu ya. Jadi kalau kalian mau buy on breakout itu 230. Ini buy on breakout kalau misalkan BOW atau BOW-nya di 200 ya. Teman-teman silakan pilih saja dan lihat situasi marketnya seperti apa. Targetnya ke 250. Kalau misalkan kita sudah ambil posisi di 230, maka 220 lah kita bisa jadikan itu untuk batas stop loss-nya kita. Itu untuk yang kelima ya, BRMS. Dan kalau kita lihat akumulasinya bagus memang ya BRMS. Dia itu banyak tower-tower kayak gini teman-teman ya. Akumulasinya, setiap kali akumulasi itu disertai dengan tower-tower besar seperti ini. Kalau kita lihat foreign flow-nya juga masih stabil ya, konsisten naik ke atas terus untuk BRMS ini dalam kurang lebih sebulan terakhir lah ya. Itu yang kelima untuk BRMS. Lanjut yang keenam, saya ada MTEK ya. MTEK ini sedang ARB terus, jadi saya pinginnya ARB sekali lagi ya untuk MTEK ini ya. Saya akan tunggu di neckline-nya dia sebelum breakout, yaitu di 2200. Jadi untuk MTEK saya akan masukin di sini di 2200. Neckline-nya dia sebelum dia breakout dengan targetnya ke 2500 dan cut loss-nya di bawah 2000 gitu ya. Sorry, cut loss-nya di 2000, kurang lebih 1:1 gitu ya untuk MTEK. MTEK ini foreign flow-nya bagus ya. Foreign flow-nya itu sebulan terakhir ini bagus banget. Kalau kita lihat top 5-nya, 3 diantaranya adalah sekuritas asing juga gitu ya. Dan kalau kita ngelihat memang penurunannya tuh yang model-model begini biasanya nanti gampang reversalnya gitu ya. Karena ini buangannya tuh kayak tutup gembok gitu ya. Jadi kalau hari terakhir, hari perdagangan nanti dapat sekali ARB ini, saya mungkin akan pantau sih untuk saham MTEK ini. Kalau teman-teman nggak suka saham-saham ARB-an gini, skip aja karena ini juga mesti dipantau gitu ya, mesti dilihat. Jangan sampai nanti kekunci malah repot gitu ya, dibawa ke ARB selanjutnya. ARB selanjutnya itu dekatnya ke arah-arah ini ya, ke arah-arah EMA 200 di 2000-an gitu ya. Itu malah lebih menarik lagi sih kalau ngelihat akumulasinya masih seperti ini. Di technical analysis yang lain sebenarnya belum ada apa-apa ya, kayak belum ada support terdekatnya juga belum. Makanya untuk MTEK ini saya range buy-nya lebih turun lagi daripada harga yang sekarang. Nggak tahu ya dikasih atau enggak, yang penting kalau ternyata nanti mampir ke harga yang kita mau, kita punya plan di sana. Yang ketujuh ada Harum. Harum ini mirip sama tadi apa yang double top ya, LSIP ya. Ya. Harum ini mirip sama LSIP juga ya, ini double top ya. Dan kalau misalkan ini break dari 9.800 ini agak worry kalau saya untuk technical view gitu ya di Harum. Jadi untuk Harum sekarang harganya 10.500, kita bisa tawar 10.200 atau 10.250. Dan stop loss-nya di 9.800, targetnya ke sini ya, ke 12.800 dulu deh, yang ada gap di sini nih, ke 12.800. Jadi cukup menarik gitu ya risk reward-nya untuk Harum ini, tapi karena memang dia
mudah-mudahan bisa false pola double topnya dulu gitu ya kan. Kalau anjlok maka ya teman-teman buru-buru untuk disiplin tradingnya ya. Kalau kalian trading ya saya lebih memilih untuk stop loss gitu ya. Yang kemudian untuk akumulasi, sebenarnya di Harum ini masih ada distribusi ya, tapi distribusinya nggak terlalu besar, masih tergolong normal distribution. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka saham sedang distribusi, saham Harum ini posisinya sedang didistribusi. Sedangkan untuk hari terakhir ini sempat ada perlawanan dan volumenya itu cukup bagus ya, volumenya cukup bagus meskipun MACD-nya masih turun, dan dari sisi stokastik juga masih di bawah gitu ya. Jadi Harum ini posisinya sedang di support. Kalau misalkan reversal kita masih bisa dapet gain cukup banyak kalau misalkan reversal. Kalau misalkan breakdown ya sudah, kita tinggal exit aja. Itu untuk Harum. Yang ke berapa nih? Yang ke-8. Yang ke-8 ada MTDL. Nah, MTDL ini juga sebenarnya saya nunggunya lebih di bawah lagi sih, di sini di sekitar 670. Dan karena kemarin hari terakhir sudah naik 5%, saya nggak ngejar-ngejar. Tetap saja saya tunggu aja dia mampir di 670. Kalau misalkan dia nggak mampir gimana ya sudah ya, bukan rezeki namanya ya. Jadi saya sendiri nggak suka ngejar harga yang sudah naik gitu. Saya akan tunggu sesuai dengan plan saya aja gitu ya. Jadi kalau udah mampir ke 670, saya akan pertimbangkan untuk buy. Setidaknya saya sudah punya planningnya dengan targetnya ke sini dulu deh, ke 760. Ke 760. Kalau misalkan breakout tuh lebih cakep lagi MTDL. Dengan cut loss-nya di 640. Ini ya. Jadi itu adalah 8 saham yang masuk dalam watchlist saya untuk Mei minggu ketiga. Mei minggu ketiga ya. Oke. Nah, saya mau kasih tambahan buat teman-teman untuk yang suka nyicil Big Bang. Saya rasa ini waktu yang sudah cukup menarik untuk kita nyicil Big Bang ya. Misalnya untuk BBRI ya, ini BBRI. Kok bukan sih? Kita buka chartnya dulu, BBRI. Yes, ini BBRI ya. Jadi dia dari peak terakhir itu sampai 4.940. Kemudian sekarang sudah di 4.250 gitu ya. Deket lagi dengan MA 200-nya dia di 4.170. Jadi silakan teman-teman pantau ya. Untuk BBRI di sini ada area konsolnya dia terakhir juga, ini cukup bagus kalau misalkan mampir-mampir ke sini, tapi dengan harga yang 4.200-an menurut saya sudah bisa menarik untuk dicicil gitu teman-teman ya. Jadi untuk Big Bang saya nggak tulis plannya seperti apa, kita akan bahas singkat aja kayak misalkan BBRI. Kalau kalian minat tunggu di area sini. Untuk BBCA juga sama, BBCA itu kalau nggak salah 7.300, tunggu aja di sekitaran 7.000. Ya, ini malah sudah mampir di MA 200-nya dia, cuman memang buangannya masih tinggi banget. Masih distribusi besar-besaran memang untuk banking, tapi ya untuk harga cicilannya gitu, kita mau nyicil enaknya lebih rendah lagi ya. Tadi BBRI masih rendah lagi, BBCA juga 7.000-an lah, 7.050, 7.100 oke. Lalu BBNI juga sudah turun cukup dalam ya dari titik tertingginya di 9.800, sekarang 8.250. Tapi BBNI itu MA 200-nya masih jauh di bawah ya di sini. Jadi kalau misalkan dibawa ke sini tuh sakit banget. Jadi mending teman-teman tunggu lagi nanti sekitar di harga 8 ribuan untuk mulai cicilnya ya. Dikit lagi sih, kurang lebih ya turun-turun 4%-an lagi lah itu sampai ke sini. Ke area konsol sebelumnya ya. Sampai 7.600. BMRI itu kemarin chartnya ada satu candle yang bikin rusak chart nih. Ini ya, dia loncat kayak gini. BMRI juga sama ya, dari MA 200-nya jauh. Jadi kalau misalkan Big Bang, saya lebih sukanya nyicil untuk BBRI sama BBCA. Dua-duanya itu nggak jauh dari MA 200-nya, dan ke support atau area konsolidasinya dia sebelumnya nggak terlalu jauh dari harga yang sekarang. Jadi teman-teman, semoga review singkat ini, analisa teknikal ini bisa ngasih kalian insight, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri sebelum memutuskan untuk jual beli. Oke, semoga bermanfaat. Nah, itu dia teman-teman hasil analisa pilihan kita untuk saham-saham yang menurut saya menarik untuk dijadikan watchlist swing trading saham di minggu depan. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam aktivitas trading saham kalian. Dan jadikan video ini sebagai insight, tetap lakukan analisa kalian sendiri, karena setiap keputusan investasi maupun trading di pasar saham adalah tanggung jawab dan risiko masing-masing individu.
Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Apalagi kalian lagi ngincer saham, boleh tulis nama sahamnya di kolom komentar. See you guys, sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.